Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, ini sedikit ada pertanyaan ya dari teman Uda Nazar, itu mengenai kualitas dari BBM, terutama untuk di bensin ya, premium, pertalite ya, sejenisnya itulah. Jadi kita nggak bahas solar gitu ya, karena kita tahu sendiri belakangan ini ya, berita-berita katanya BBM di mixing gitu ya, dioplos gitu. Jadi pertanyaannya dia begini, simpel aja, dan Uda Nazar juga akan menjelaskannya sedikit aja ya. Pertanyaannya tuh, Uda Nazar, apakah benar kalau kita menggunakan bensin pertalite itu yang kualitasnya bagus, itu akan menghemat penggunaan BBM? Nah, sebenarnya pertanyaan ini Uda Nazar nggak bisa jawab terlalu detail ya. Karena apa? Karena definisi dari kualitas bagus itu kan sebenarnya harus ada parameter ya. Misalnya begini, apakah kebersihan dari BBM itu ada tingkatannya, misalnya berapa gitu, dan Nazar kan nggak bisa membuktikannya ya. Kemudian apakah berdasarkan semakin tinggi oktatnya maka dia kualitasnya juga semakin bagus. Nah, itu kan tidak bisa Uda Nazar buktikan, karena Uda Nazar hanya melihat referensi dan juga pengalaman-pengalaman yang Uda Nazar rasakan aja selama ini ya. Jadi kita gini ya teman-teman, Uda Nazar disclaimer dulu, ini pendapat pribadi Uda Nazar secara teknis ya, secara nalar Uda Nazar sendiri. Kalaupun memang ada perbedaan pendapat nanti ya monggo-monggo saja ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah benar bensin, kita kasih nama bensin aja ya, nggak usah pertalite atau pertamax dan segala macam, karena kita anggap aja mesin bensin dah gitu. Jadi kan ada mesin bensin, ada mesin solar, dah gitu aja ya, biar nanti nggak melenceng ke sana kemari. Nah, kita tahu ya, di dalam pembakaran di ruang mesin bakar di mobil teman-teman tuh ya, yang baik itu bensin atau solar, itu kan ada kualitas tertentu ya untuk BBM-nya sendiri. Nah, kita bicara dengan bensin tadi, apakah benar kualitas yang tinggi akan menghemat bahan bakar? Nah, sebelum Uda Nazar mengatakan iya atau tidak, kita harus tahu dulu begini teman-teman. Bensin yang kita gunakan itu harus sesuai dengan spesifikasi dari mesin mobil teman-teman ya. Misal begini, spesifikasi mobil teman-teman itu mungkin menggunakan RON 90 misalnya, atau RON 92 atau RON berapa. Nah, teman-teman pakai RON di bawah itu tidak bisa juga dikatakan bahwa dia menggunakan kualitas rendah atau kualitas tinggi. Nah, sekarang berdasarkan kalau Uda Nazar sendiri ya, seperti yang Uda Nazar jelaskan sebelumnya itu, bensin berkualitas tinggi ya dengan oktan, kita ambil aja dengan angka oktannya aja ya. Oktan itu harus sesuai dengan kebutuhan mesin mobil teman-teman itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam mesin itu kan ada pembakaran ya. Jadi kalau bensin teman-teman itu dilihat dari energi yang dihasilkan itu antara menggunakan BBM kualitas bawah dengan BBM kualitas yang lebih tinggi, itu pembakarannya akan menjadi sempurna. Jadi misalnya begini teman-teman, kan kalau membakar itu ada residu ya, ada ampas, ada ya segala macam kotoran. Nah, kalau kualitas dari BBM yang tinggi itu, maka pembakaran di ruang mesin itu jadi akan sempurna. Jadi dia residu pembakaran itu bisa jadi lebih sedikit. Kalau nol itu tidak mungkin ya, namanya pembakaran kan pasti ada residu ya. Itu kan pelajaran kimia dasar juga pasti akan seperti itu. Nah, jika teman-teman menggunakan kualitas bensin sesuai dengan spesifikasi mobil teman-teman, itu juga bisa mengurangi gejala knocking ya. Knocking itu seperti menggelitik. Misalnya teman-teman klik. Nah, itu terjadinya kenapa? Itu terjadinya bahwa spesifikasi mesin mobil teman-teman lebih tinggi dari BBM yang teman-teman gunakan. Jadi kenapa dia menjadi mengkritik itu disebabkan adalah keterlambatan, terlalu cepat ya, pembakaran itu terlalu cepat, yang misalnya dia harus membakar 10 detik lagi, ternyata di 9 atau 8 detik dia sudah melakukan pembakaran di ruang bakar. Walaupun di mesin-mesin modern ya, mobil-mobil modern itu timing pembakaran itu dia kadang bisa diatur sendiri oleh modulnya ya, tapi itu performa mesin teman-teman itu juga akan semakin turun juga. Nah,
kita kembali ke bensin dengan kualitas tinggi tadi. Yang ke berikutnya itu adalah semakin bagus ya, semakin bagus kualitas mesin itu tentu bensin itu tentu kebersihan dari ruang bakar mesin mobil teman-teman tuh akan semakin meningkat ya. Nah, di situ kan ada injektor, ada katup, palop segala macam. Nah, kalau itu bersih, itu tentu akan menyebabkan mesin mobil teman-teman itu akan bekerja secara sempurna. Nah, dari ketiga yang udah Nazar sebutkan itu, ya, ini disclaimer dulu ya, udah Nazar tidak bisa membuktikan secara teknis, tapi ini secara analisa udah Nazar sendiri, secara pemikiran udah Nazar sendiri. Jadi kalau ada nanti pendapat yang berbeda, silakan aja di kolom komentar gitu kan ya. Nah, jadi sebentar. Jadi udah Nazar agak batuk sedikit nih gara-gara kue lebaran kayaknya. Jadi gini, jadi ketika teman-teman menggunakan kualitas bensin ataupun BBM yang lebih tinggi, ingat ya, kualitas di sini bisa jadi kebersihan, bisa jadi dengan oktan yang lebih tinggi, dengan catatan spesifikasi mesin mobil teman-teman itu sesuai dengan oktan yang dibutuhkan. Nah, jadi dari energi yang dihasilkan itu tentunya akan lebih efisien, kemudian mengurangi gejala knocking pada mobil, kemudian knocking pada mesin, kemudian otomatis mesin kita akan lebih bersih. Nah, dari ketiga itu tentu akan performa mesin menjadi akan lebih baik. Dengan adanya performa mesin yang lebih baik, pembakaran yang sempurna, residu yang sedikit, kemudian kebersihan mobil yang meningkat, tentu saja akan menyebabkan penggunaan BBM untuk mesin mobil teman-teman itu akan irit ya, lebih irit. Nah, lebih iritnya berapa udah Nazar tidak bisa memberikan data karena udah Nazar tidak mau memberikan data sembarangan tanpa udah Nazar ngecek sendiri ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman udah Nazar tadi, apakah benar menggunakan BBM kualitas tinggi akan membuat penggunaan bahan bakar itu lebih irit? Nah, kemudian ada juga pertanyaan berikutnya yang masih berkaitan, kemudian bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau biaya yang dikeluarkan ini tentu kualitas BBM yang lebih tinggi tentu biayanya akan lebih tinggi. Nah, ini akan membandingkan perjalanan ini ya, perjalanan teman-teman itu berapa membutuhkan, misalnya bensinnya 1 liter berapa kilo. Nah, kalau ini relatif teman-teman, ini relatif karena apa? Karena penggunaan BBM ketika kita berjalan, kita menggunakan mobil itu banyak faktor ya. Cara teman-teman ngegas, kemudian area yang dilewati, kemudian kondisi cuaca, panas dingin segala macamnya, kemudian ya cara teman-teman bawa lah atau gimana ya, ada yang ngegasnya nah gitu. Jadi kalau itu relatif ya, apakah kualitas BBM menentukan hemat biayanya itu relatif, karena kalau itu banyak faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Jadi gitu aja teman-temannya, sharing-sharing sedikit aja, dan ini menurut pendapat dan Nazar sendiri ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.